Polemik terkait penyewaan sebagian lahan RSUD Pongtiku, Toraja Utara, terus bergulir. Direktur RSUD Pongtiku, DRG Margareta Elon Masangsura, memilih tidak memberikan komentar usai mengikuti rapat tertutup yang digelar DPRD Toraja Utara pada Kamis, 13 Maret 2025, di ruang Badan Anggaran, Banggar, DPRD Toraja Utara, Jalan Ratulangi, Kota Rantepao, Sulawesi Selatan. Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa PT Daya Mitra, perusahaan yang menyewa lahan untuk pembangunan menara telekomunikasi, juga turut hadir. Penjelasan PT Daya Mitra. Sitak engineer PT Daya Mitra, Dietritie Manganan, menyatakan bahwa pihaknya tidak menyangka penyewaan lahan ini akan menjadi polemik. Sebagai perwakilan PT Daya Mitra, saya tidak mengetahui bahwa penyewaan lahan ini akan menimbulkan perdebatan. Kami berasumsi bahwa Direktur RSUD Pongtiku sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan DPRD Toraja Utara. Fokus kami hanya pada pembangunan menara untuk meningkatkan akses jaringan seluler dan internet di wilayah ini, jelasnya kepada Tribun Toraja, Kamis. Lebih lanjut, Dietrit menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu keputusan akhir dari rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkab Toraja Utara mengenai penyewaan lahan tersebut. Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Intinya, kami menunggu hasil keputusan selanjutnya dan akan mengikuti arahan yang diberikan. Tambahnya, perjanjian penyewaan lahan sejak 2023. Menurut Dietrit, penyewaan lahan untuk pembangunan menara telekomunikasi telah dilakukan sejak November 2023. Sewa lahan ini sudah berlangsung sejak November 2023. Dan pembayaran dilakukan ke rekening RSUD Pongtiku. Setahu saya, rekening yang digunakan adalah Bank Mandiri, bukan Bank Sulselbar, terangnya. Dalam perjanjian antara RSUD Pongtiku dan PT Daya Mitra, pihak yang menandatangani kesepakatan dari rumah sakit adalah Direktur RSUD Pongtiku, DRG Margareta Elon Masangsura. Namun, perjanjian ini dibuat tanpa melibatkan jajaran Pemkab Toraja Utara, Dinas Kesehatan Toraja Utara, maupun DPRD Toraja Utara, yang kini mempertanyakan keabsahan serta transparansi proses penyewaan lahan tersebut. Tidak masuk jadi intinya kita dari perusahaan kami itu melakukan seperti pengaturan prosedur dokumen ya. Kita selesaikan dan pihak rumah sakit di situ kebetulan lahan rumah sakit ya kita berurusan sama rumah sakit. Nanti kita selesaikan semua dokumen segala macam PKS dan sewa menyewa sudah. Jadi berarti dari awal tidak hubungi daerah Ibu, lahan rumah sakit, bidang aset atau bagaimana? Tapi faktanya sekarang ternyata terungkap bahwa itu lahan daerah. Apakah merasa tertipu dari informasi itu? Tidak ada tipu menipu dalam hal ini karena kan ini manfaatnya ya. Kita berbicara soal manfaat kan, kalau soal bilang itu ditipu, saya rasa dari rumah sakit tidak menipu karena mereka juga tahu bahwa itu lahan pemerintah. Cuma mungkin urusan untuk birokrasi dari pihak pemerintah dari rumah sakit ke pemerintah itu yang entah bagaimana penyelesaiannya mereka, internal mereka, dan kami tidak sampai ke situ. Terkait penentuan harganya Ibu ya? Oh, kalau harga itu kami hanya bicara dengan direktur ya? Berarti dari awal sudah tahu juga bahwa ini lahan milik pemerintah daerah atau bagaimana? Kita tahunya cuma rumah sakit. Tapi ternyata dia miliki lahan Pemda. Artinya begini Bu, ini kan bunyinya perjanjian sewa menyewa. Nah, tadi sempat saya mendengar bahwa itu adalah program pemerintah dari ini ya secara gratis ya? Atau tidak gimana? Juga seperti itu. Jadi kita non 3T. Jadi tower itu ada dua macam. Ada reguler, ada non 3T. Ada juga seperti yang kayak kemarin Bakti. Ya. Nah, kebetulan daerah-daerah blank spot itu namanya non 3T. Ada permintaan dari warga untuk dipasangkan tower. Mereka meminta kepada Kominfo. Kominfo mengusulkan ke pusat. Daerah-daerah mana yang blank spot yang mau dipasangkan tower. Salah satunya adalah desa Wori Lombongan. Wori Lombongan mendapatkan kesempatan untuk dibangunkan tower. Itu permintaan kan ada 65 desa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.